Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan konsumen dari jauh ya, dari Bogor, dengan kondisi baret. Ini Suzuki S-Team baret ya. Ini kita mau langsung coba dibeningkan, tapi sebelumnya saya mau review dulu kondisinya tuh seperti apa. Kalau kita lihat ya, kusam ini ada bekas-bekas roda, Jadi kondisinya ini pernah dilakukan proses pemolesan baret, ada proses pengamplasan. Kita lihat dari dalam ya, ada proses pengamplasan. Pemiliknya ini membersihkan dengan menggunakan obat jamur, jadi efeknya si gurat-guratan bekas rodanya pada muncul lagi, pada kusam tuh. Kalau kita lihat ya, kusam. Kalau dari langsung sih terlihat jelas, tapi kalau dari kamera syukur-syukur sih ada ya kelihatannya. Kacanya kusam. Dan untuk kondisinya sudah terdapat gelombang karena cairan kimia. Untuk gelombangnya kita nggak bisa kena, kita udah jelaskan juga. Tapi kalau untuk kusamnya kita coba maksimalin biar lebih enak lagi, biar lebih terang lagi. Ya ini kondisinya. Kalau nah kelihatan ya, ini bekas-bekas roda poles. Jadi ada proses pengamplasan. Tuh, ini batas-batas polesannya kelihatan banget. Kalau kaca polesan tuh ya, terlihat jelas banget ya. Tuh. Jadi bekas-bekas roda polesnya itu muncul kembali karena terkontaminasi cairan kimia. Saya juga kurang tahu kondisi sebelumnya seperti apa sehingga dibersihkan menggunakan obat jamur dan efeknya seperti ini. Nah, kita langsung konfirmasi ke ownernya nih ya. Oke, sekarang saya bersama ownernya nih. Kita mau testimoni, mau tanya-tanya dulu. Kenapa nih kacanya bisa sampai seperti ini, Om? Ini akibat efek obat jamur. Obat jamur. Ya. Jadi si Om sendiri yang makein obat jamurnya itu? Betul. Jadi bukan rekayasa, Om ya. Memang obat jamur itu sangat merugikan sekali. Terutama ini kondisi Om, ini mobil tua ya, second ya Om, bukan dari tangan pertama ya. Ya betul. Jadi si Om ini belum tahu bahwa kondisi kacanya ini pernah dilakukan proses pemolesan. Kalau saya lihat dari kondisi kacanya itu memang ada bekas guratan roda, terutama guratan roda amplas. Nah, begitu kena cairan kimia, guratannya muncul lagi, kacanya kusam lagi. Nah, si Om ini jadi tolong diperhatikan untuk yang membeli mobil, tolong perhatikan kacanya. Ada penelitian lah ke kacanya paling tidak. Jangan sampai nanti kita bersihkan itu kaca malah berawan. Iya, iya benar. Ya gitulah kondisinya teman-teman. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk masalah detailnya lagi ya, untuk kondisi kaca. Untuk kaca. Jadi kalau misalkan untuk fungsional, termasuk kaca itu fungsional. Kalau kondisinya nggak enak, nggak nyaman, pasti kita juga nggak akan nyaman. Terutama untuk kondisi mobil yang udah berumur juga ya. Nggak nentu usia juga sih. Kadang mobil yang masih baru pun juga. Ya betul. Yang mobil masih baru pun juga bisa rusak seperti itu. Ya, intinya perhatikan kaca mobil Anda. Nah, oke itu pesan-pesan dari konsumen saya ini yang mengalami kondisi permasalahan kaca. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya juga ya, pelajaran buat kedepannya. Barangkali ada yang mau beli mobil, tolong perhatikan kacanya. Ya, itu penting juga teman. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita prosesnya seperti apa. Lagi dilakukan pemolesan dengan Bro Acin. Ya, kita lihat ya. Ya, kita coba langsung dibeningkan dulu ya. Tapi kalau memang kondisinya sudah seperti ini sebenarnya sih agak sulit. Paling ada sisa-sisa sedikit yang bekas guratan amplas sebelumnya itu terlalu meresap cairan kimia. Jadi memang ada sisa-sisa. Tapi kalau untuk kondisi mau normal banget ya pasti solusi harus ganti kaca baru biar bener-bener normal. Karena memang ini kondisinya sudah bergelombang kacanya ya. Tapi saya coba maksimalin nih untuk konsumen saya yang jauh datang dari Bogor. Saya mau kasih hasil yang memuaskan lah, minimal lebih terang, lebih enak untuk dipakai gitu, visibilitasnya lebih terang lah, utamanya pada malam hari ya. Kita beningkan. Sekarang kita lihat nih, hasil sapuannya langsung bening. Cuman agak-agak emang effortnya lebih kalau kondisi seperti ini.
satu sisi lagi kita juga ada kedatangan juga konsumen masih baru ya mobilnya, Toyota Etios. Jadi efek cairan kimia juga, kacanya itu kusam. Dan di sini kalau kita lihat ada serabut-serabut, banyak serabut-serabut wiper tuh. Jadi sangat mengganggu visibilitas malam hari. Ya, kita lihat ya serabut-serabut wipernya. Jadi efek cairan kimia itu memang sangat merugikan sekali ya, negatif. Kita lihat ya. Ini mobil masih baru ya, tapi sudah mengalami permasalahan visibilitas kacanya. Selama kaca tidak terkontaminasi cairan kimia, pasti beningnya awet. Ya, kita lihat nih. Baret wipernya jelas banget tebal. Nah, sampai ke atas. Oke, saksikan terus videonya. Simak terus, mungkin ada informasi yang bisa bermanfaat dan juga pesan-pesan yang bisa menjadi rekomendasi juga kalian. Tonton terus videonya, jangan lupa dukung dan share, like, subscribe jangan lupa ya. Terima kasih. Karena baretnya cukup dalam ya untuk jalur terminal ujung wipernya, jadi kita harus amplas dulu, karena kalau nggak diamplas itu nggak akan kena, nggak akan hilang. Nah, kalau udah ada proses pengamplasan seperti ini, harus lebih berhati-hati untuk perawatan kedepannya ya. Yang paling utama itu tidak boleh terkena cairan kimia. Itu harga mati banget kalau kena cairan kimia, seperti yang itu ya. Itu kena ada proses pengamplasan, tapi mobil itu bukan poles di kita, saya juga nggak tahu poles di mana. Jadi terkena cairan kimia, efeknya bekas-bekas roda amplas itu muncul kembali. Tapi sekarang alhamdulillah udah saya maksimalin, paling ada sisa-sisa guratan yang nggak kena karena itu terlalu dalam cairan kimianya. Jadi harus lebih waspada lagi dan berhati-hati aja untuk perawatan. Nah, untuk bagaimana cara perawatannya, saya sudah buatkan juga videonya, cara mengatasi jamur yang baik dan benar. Kalian tinggal cari aja di beranda saya. Itu cukup menggunakan kompon putih aja aman karena nggak ada efek samping dibanding harus menggunakan cairan kimia. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Inilah hasilnya setelah dipoles dengan kondisi yang tadi lumayan parah ya. Karena ini kondisi bekas amplasan, sebelumnya itu kaca-kaca polesan terkena cairan kimia, jadi kacanya burek lagi, bekas amplasan pada muncul lagi. Nah, saya coba usahakan untuk kembalikan normal kembali. Alhamdulillah sudah kena, cuman memang ada sedikit-sedikit, karena kalau misalkan bekas amplasannya itu meresap cairan kimia, suka ada seperti sabit-sabit yang nggak kena. Itu masih normal, masih wajar, tapi sekarang kondisinya udah normal. Kita lihat dari dalam ya.
Nah, sudah bening, sudah enak dipandangnya, juga sudah enak, sudah normal. Tinggal dirawat aja, jangan sampai terkena cairan kimia. Sekarang saya mau coba tanya-tanya ke si omnya ya, ownernya, bagaimana menurut pandangan dia. Oke, sekarang sudah selesai, dan si om, menurut om gimana nih om? Mantap, mantap om ya. Jelas ya perbedaannya ya dari sebelumnya kayak seperti apa, dan hasilnya seperti ini teman-teman, lihat ya. Dan untuk kedepannya jangan sampai kena cairan kimia lagi om ya. Siap. Ya, udah kita jelaskan juga. Jangan pakai, seandainya nanti kedepannya sudah ada muncul jamur, cukup menggunakan kompon putih. Jadi kompon putih itu aman untuk perawatan, utamanya untuk kaca polesan. Lebih mudah perawatannya, tapi memang lebih sensitif. Jadi cairan kimia itu tidak boleh. Dan sekarang itu yang lebih waspada lagi di tempat cuci steam ya. Itu harus waspada banget, itu karena menggunakan cairan kimia foam. Jadi kalau untuk yang jenisnya foam, snow, itu efeknya ke kaca ngeflek. Jadi selama nggak kena cairan kimia, beningnya saya jamin awet. Om coba kasih pesan lagi yang tadi sebelumnya om itu, gimana ya itu Ya. awal-awal mulanya? Awal mulanya saya mencoba untuk membandingkan kaca Ya. dengan cairan kimia. Oh. Ternyata hasilnya berbanding terbalik. Ya. Jadi geplek berawan. Oh, brek berawan ya, kabut ya gitu ya. Kabut. Udah ngerasain jalan malam kayak gimana om kalau kayak gitu? Jalan malam nggak kuat. Nggak kuat ya, silau ya kena cahaya ya. Waduh. Sekarang insya Allah. Insya Allah udah terlihat jelas perbedaannya, udah bening. Perbedaannya udah jelas. Ya. Dan pesan saya lagi, Ya, siap. kalau yang mau beli mobil second itu tolong diperhatikan kacanya. Ya, siap. Itu pesan-pesan Ya. pengalaman dari si om nih. Ya. Jadi kalau yang untuk yang kena, untuk ada yang ingin membeli mobil second, itu salah satu faktor yang harus diperhatikan itu adalah Kaca mobil. Ya, kaca mobil. Karena itu memang usia pemakaian juga ya. Kita kan nggak Betul. tahu ya sebelumnya pemiliknya itu seperti apa, perawatannya kita juga kurang tahu, apa pernah dilakukan pemolesan atau Belum. Jadi si om ini juga sebelumnya nggak paham, ternyata memang kacanya itu pernah dilakukan proses pengamplasan teman-teman. Saya lihat tadi bekas amplasan banyak banget, semua permukaannya tuh bekas amplasan. Nah itu kena cairan kimia, langsung muncul lagi gitu. Itu bahayanya cairan kimia. Om terima kasih banyak nih om, udah jauh-jauh datang dari Bogor ya om ya. Yang hasilnya memuaskan. Memuaskan ya, alhamdulillah. Tinggal dirawat aja om ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang sekedar ada informasi bermanfaat menurut kalian, itu bisa di share atau misalkan ada yang suka di like. Jangan lupa simak terus video saya jarang-jarang upload nih, lagi kurang fit ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.